Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salat kita pagi ini akan melanjutkan yakni tentang masih pembahasan fikih Asmaul Husna, dan masih dalam bab yang pertama, yakni keutamaan ilmu tentang Asmaullahi ta'ala wa sifatihi, keutamaan yang mengetahui tentang asma Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Kita kemarin sampai di masalah yang berkaitan dengan Ibnu Qayyim yang menerangkan bahwasanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada manusia, mengajarkan kepada manusia, telah memperkenalkan manusia, umat ini kepada Rabbnya, kepada sembahannya dengan sejelas-jelasnya. Beliau mengatakan bagaimana tidak demikian, sementara beliau alaihi salatu wassalam telah bersabda, qad taraktukum ala baydha lailiha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku telah tinggalkan kalian ala baydha, di atas suatu yang putih, gamblang, suatu yang jelas yang putih, lailiha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Jadi semua telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia akan binasa. Hadis dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Demikian juga beliau SAW bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla umatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum. Yaitu tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dari seorang nabi kecuali hak baginya untuk menunjukkan umatnya, kecuali nabi tersebut akan menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui, diajarkan kepada mereka, dan akan melarang mereka dari kejelekan yang ia ketahui dan diajarkan untuk mereka. Rawahu Muslim. Artinya semua Nabi telah menjelaskan itu. Ini diperintahkan, ini dilarang. Kebaikan ditunjukkan kepada mereka, demikian juga kejelekan-kejelekan telah dilarang, dicegahnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yadkhulu minhu ilman
Qala faqala Nabiyyu sallallahu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kamil. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada wa ma ta'irun yuqallibu janahi, tidaklah ada seekor burung yang menggepakkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya. Dia mengatakan, lalu Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang tersisa, sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya semua telah dijelaskan. Apa yang menyebabkan ke surga, mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka, ini telah disebutkan. Tentu telah dijelaskan di dalam hadis-hadisnya. Sehingga dari sini juga tinggal kewajiban kita umatnya untuk mengetahui itu. Nabi tak menjelaskan, tapi kalau kita tidak mau mempelajari masalah agama ini, ya nggak tahu juga. Baru telah dijelaskan, telah gamblang semuanya. Dari sini juga ternyata yang kita ketahui itu masih sangat-sangat sedikit, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus semangat mempelajari syariat Islam ini, syariat dibawa oleh Rasulullah SAW, karena beliau telah menjelaskan semuanya. Namun ternyata yang kita ketahui masih sedikit sekali. Bahkan mungkin waktu kita kalau kita pakai untuk itu sangat kurang. Namun di sisi lain terkadang waktu yang sedikit ini masih terkadang terpotong oleh hal-hal yang kurang berfaedah. Kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal kalau tadi beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Tapi mungkin kita juga belum banyak tahu itu, belum belajar itu, atau masih sedikit yang kita ketahui. Maka di sini ini apa? Beliau mengatakan, "Fa minal muhal ayyakuna alaihi salatu wassalam qad 'allama al-ummah adaba qada'il haja wa adaba ta'am wa syarab wa duhul wal khurus bitafsilin wafin wa tarakahum duna ayyu'allimahu ma yaqulunahu bi alsinatihim wa ya'taqidunahu bi qulubihim fi rabbihim wa ma'budihim allati ma'rifatuhu ghayatul ma'arif wal wusulu ilaihi ajal matalib wa afdal mahib atau ghayatul ma'arif wa wusulu ilaihi ajal matalib wa afdalul mawahib wa kaifa la yakunu bayyanahu wal hajatu ilaihi fawqa al hajah kulliha fa innahu la sa'adata linasi wala falaha wala salaha wala na'ima wala rahata illa bi ayyarifu rabbahum wa ma'budahum wa ya'buduhu wa yakunu huwa wahdahu ghayata matlubihim wa nihayata muradihim wa dzikruhu wa taqarrubu ilaihi qurrata uyunihim wa hayata qulubihim famata faqadu dzalika kanu aswa'a halan minal an'ami bi katsir kama qala Allah Ta'ala inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Dan termasuk hal yang mustahil, suatu hal tidak mungkin, kiranya beliau alaihi salatu wassalam
yang beliau telah menjelaskan kepada umat ini tentang adab-adab membuang hajat. Kita dijelaskan. Beliau telah menjelaskan adab-adab makan, adab-adab minum, demikian juga masuk dan keluar dengan rinci dan lengkap. Lalu kemudian tidak mungkin beliau meninggalkan mereka tanpa mengajarkan kepada mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka dan apa yang mereka yakini dengan hati mereka tentang Rabb mereka, tentang Allah, tentang sembahan mereka yang mengetahuinya merupakan puncak atau puncak ilmu yang paling tinggi, dan mencapai hal itu merupakan ajal matalib, yaitu keinginan tujuan yang paling agung, wa afdalul mawahib, dan merupakan karunia yang paling utama. Maka wa kaifa la yakunu bayyanahu, dan bagaimana mungkin beliau tidak menjelaskan hal itu sementara kebutuhan akan hal itu, kebutuhan terhadap ilmu tentang Allah itu adalah di atas kebutuhan yang lainnya, bahkan jauh lebih besar daripada sekedar kebutuhan makan dan minum. Jadi mengenal Allah ini kebutuhannya sangat besar, sangat penting, karena tidak ada kebahagiaan bagi manusia. Demikian juga tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan, dan juga tidak ada rohah. Rohah ini keadaan yang ini apa? Ketenangan, kesejahteraan, kecuali dengan mengetahui Rabb-nya. Kecuali yaitu mereka dengan mengetahui atau mengenal Rabb-nya dan juga sembahannya, ini Allah Ta'ala, wa ya'buduhu, kecuali dengan beribadahnya. Jadi tidak ada seorang manusia atau kita yang akan bahagia kecuali kalau kita ini mengenal Allah, setelah itu beribadah kepadanya, menyembahnya, dan hingga dia ini Allah menjadi satu-satunya sembahan, dan juga itu menjadi ghayatu matlubihim, puncak dari keinginan mereka ini beribadah kepada Allah, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah, dan menjadi puncak dari apa yang mereka inginkan, dan berzikir kepadanya serta mendekatkan diri kepadanya, ini menjadi qurratu uyunihim, penyejuk mata hati mereka, dan menjadi sebab hidupnya hati mereka. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, ini hatinya akan hidup. Demikian juga hatinya akan tentram, akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir pada Allah, hati akan menjadi tenang. Maka kapan saja mereka kehilangan hal itu, tidak mengenal Allah, akhirnya tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, maka ketika mereka kondisinya semacam itu, kanu aswa halan minal an'am, maka kondisinya akan menjadi lebih jelek daripada binatang. Jadi kalau manusia itu enggak kenal Rabb-nya, siapa yang menciptakan, enggak kenal. Mengenal bukan hanya sekedar tahu ya. Kalau ditanya mungkin tahu, tapi dia enggak mengenal dengan sebenar-benarnya, enggak mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan,
akan tidak pernah mengenal, tidak pernah beribadah kepadanya, maka kondisi manusia semacam ini mereka akan menjadi kondisinya lebih jelek daripada keadaannya lebih jelek daripada binatang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inhum illa kal an'am, tidak lain mereka adalah seperti binatang, bal hum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya daripada binatang, karena manusia punya akal. Jadi kalau manusia hidupnya itu hanya kayak binatang, binatang ini ya penting kasih makan dibuang, jadi hanya nafsu aja, maksudnya hanya semacam itu, makan enak-enak, makan tidur sudah. Kalau hanya itu kehidupan manusia, maka ini lebih jelek daripada binatang. Jadi kalau hidup manusia pokoknya bangun tidur, kemudian cari makan, dapat dimakan, habis itu main-main, karena udah merasa dapat apa yang dimakan sudah cukup, sudah hanya melakukan hal yang tidak bermanfaat, menuruti nafsunya saja, tidur begitu aja hari-harinya, maka ini ya kayak binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Maka dengan ini wa bihada yudrikul muslimu syarafa hadzal ilmi wa fadlahu wa annahu minal ususil idham allati qamas 'alaiha da'watul mursalin wa annahu as-sabilul wahid li 'aizil 'abdi wa rif'atihi wa salahihi fid dunya wal akhirah. Maka dengan ini seorang muslim mengetahui kemuliaan ilmu ini. Ilmu apa ini? Ilmu tentang Allah Ta'ala, tentang nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, mengetahui tentang keutamaannya, dan bahwasannya ilmu ini merupakan di antara asas yang agung, dasar-dasar yang agung, yang di atasnya akan berdiri tegak, dibangun tegak dakwatul mursalin. Semua dakwah para rasul itu dibangun di atasnya. Semua para rasul misinya bagaimana mengenalkan umat ini kepada Allah, kemudian mau beribadah kepada Allah, mengajak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ia merupakan satu-satunya jalan li'izil abdi, untuk bisa memberikan izzah, kemuliaan seorang hamba, dan untuk menjadikan ia mendapatkan ketinggian dan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Maka ini tentunya jauh lebih besar keutamaannya daripada hanya sekedar belajar ilmu-ilmu duniawi. Kalau orang hanya sekedar sampai 1 S2 hanya untuk urusan dunia, atau sains hanya untuk sekedar bagaimana nanti bisa bekerja membuat ini dan itu, sementara dia nggak kenal siapa Rabbnya, dia nggak kenal siapa yang menciptakannya, siapa sembahannya, akhirnya tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, akan sangat rugi. Walaihi, maka berdasarkan itu, fa'inna, sesungguhnya barang siapa yang di hatinya ini terdapat adikna hayatin aw mahabbatin li rabbih, ada kehidupan
Di hatinya ada kehidupan walaupun sangat sedikitnya, ada kehidupan yang sedikit aja, atau rasa cintanya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, dan ada keinginan, nah itu masih paling sedikit, paling rendah ya. Keinginan yang sangat rendah, ada keinginan, masih ada keinginan, yakni wa iradatin li wajhi, keinginan yakni untuk yakni apa, melihat wajah Allah, kemudian ada rasa kerinduan untuk bertemu dengan Allah, maka talabu li hadzal bab wa khirsuhu ala ma'rifatihi wastiyadihi min at-tabassur fihi wa su'ali wa istiksafihi anhu huwa akbaru maqasidihi. Maka keinginan dia untuk mencari, ini apa, menuntut atau mencari dalam bab ini, bab asma dan sifat Allah, dan upaya untuk bisa mengetahuinya, untuk bisa menambah pengetahuannya dalam hal itu, untuk bisa yakni apa, mencari tahu tentang itu, maka hal itu menjadi akbar maqasidihi, tujuannya yang paling besar, tujuan yang paling besar dan keinginannya paling agung, dan merupakan wa ajalu ghayatihi, tujuan ghayah yang paling agung. Maka bukanlah, atau tidak ada hati yang benar dan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tentram tenang kepada sesuatu, dari sesuatu atau perkara-perkara yang aswaku minha, yang lebih ini apa, menjadi lebih dirindukan daripada mengetahui masalah ini. Dan juga tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada yakni apa, gembiranya untuk bisa mengetahui yakni apa, kebenaran tentang masalah ini. Ini semua menunjukkan keutamaan mempelajari dan memahami asma Allah dan sifat-sifatnya. Jadi semua ini dipaparkan dalam rangka untuk mengetahui keutamaan dan kemuliaan mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah. Wa hadhil ma'rifah hiya allati 'alaiha madaru sa'adah, dan ilmu ini, ada ilmu yang di atasnya yakni menjadi poros kebahagiaan, wa bulughul kamal, dan untuk mencapai kesempurnaan, dan untuk mencapai tingkat ketinggian. Demikian juga untuk mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga di akhirat, yang dia akan menang, artinya akan bahagia dengan mendapatkan tujuan yang paling tinggi. Jadi tujuannya enggak hanya sekedar dapat uang. Jadi orang belajar itu, mencari ilmu itu sebetulnya ya tadi intinya yang paling agung, semakin mengenal Allah, semakin bisa dekat dengan Allah. Terkadang orang belajar sekarang kadang perlu diluruskan memang. Kadang-kadang orang belajar atau kuliah dan semisalnya supaya apa? Supaya dapat ilmu sih, ya kan? Artinya jangan sampai niatnya supaya nanti bisa kerja enak, supaya nanti bisa mapan hidupnya, hanya untuk dunia saja. Jadi tidak hanya jangan sampai hanya sebatas itu. Dan realitanya tidak sedikit orang itu misalkan kuliah sampai S1 S2 tetapi ternyata rezeki dunianya didapat tidak sesuai dengan kuliahnya. Ada kan? Kadang-kadang ada begitu. Maka sekali lagi, ilmu ini, ilmu tentang mengenal tentang asma dan sifat-sifat Allah,
maka ini apa, di atas ilmu ini akan mendapatkan apa, tercapai apa, kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Dan juga dia akan mendapatkan dari tujuan yang paling agung, wajahir raghaib, keinginan yang anjah, ini maksudnya sukses ya, yang paling besar, wa asraful mawahib, pemberian yang paling mulia. Jadi enggak hanya sekedar masalah dunia. Dan manusia dalam hal ini jadi antara yang mendapatkan banyak, sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Artinya banyak, benar-benar dia mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rabbnya, sehingga menjadi dekat dengan Allah, beribadah kepadanya. Atau juga orang yang mendapatkan sedikit dari itu, atau bahkan mungkin ada yang mahrum, tidak mendapatkan sama sekali. Wal fadlu biyadillah yu'tihi may yasha. Nah ini kembalinya pokoknya, karunia itu di tangan Allah, yang Allah akan berikan karunia itu kepada siapa saja dari hambanya yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah itu dialah zat yang mempunyai karunia yang agung. Maka ya kita berdoa, kita mohon kepada Allah fadl, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif, wa mata kana al-'abdu 'arifan bi rabbih muhibban lahu qa'iman bi ubudiyatihi mumtasilan amrahu mubta'idan an nawahihi tahaqqaqa lahu bi hadhil ma'rifah wal ubudiyah alataini huma ghayatul khalqi wal amri kamalal insani al marju wa sumumahu al mansud, bal laysat hajatul arwah qattu ila syai'in a'zam minha ila ma'rifati bari'iha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dzikrihi wal ibtihaj bihi wa talabil wasilati ilaihi wa zulfa indahu wa la sabila ila hadza illa bi ma'rifati awsafihi wa asma'ihi. Fa kullama kana al-'abdu biha a'lam, kullama kana al-'abdu biha a'lama kana billahi a'raf wa lahu adlab wa ilaihi aqrab, wa kullama kana laha ankara kana billahi ajhal wa ilaihi aqrah wa minhu ab'ad. Wallahu yunazzilu abda min nafsihi haitsu yunazzilu abda min nafsihi. Maka tatkala seorang hamba ini mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya, mencintainya, melaksanakan ubudiyah kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, maka tahaqqaqa lahu bihadhil ma'rifah wal ubudiyah, maka akan teraplikasilah untuknya dengan ilmu dan ubudiyah ini, yang keduanya merupakan tujuan, yakni apa, diciptakannya manusia, yaitu apa, mengenal Allah, setelah itu beribadah kepada Allah. Kita telah sebutkan di awal, makhluk ini, kita semua termasuk manusia, diciptakan pertama untuk mengenal Allah. Yang pertama, agar kalian mengetahui kebesaran Allah dengan adanya jagat raya ini, dengan apa yang termasuk dalam penciptaan kita dan apa yang bisa kita lihat, bahkan kita nikmati ini, agar kalian wahai manusia mengenal Allah, mengenal keagungan Allah. Itu semua karena Allah. Setelah itu maka beribadahlah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini
maka dengan itu maka akan bisa terwujud juga untuknya kamalal insan, yang menjadi kesempurnaan manusia yang diharapkan, dan manusia akan menjadi tinggi. Bahkan laisa hajatul arwah, bukanlah kebutuhan roh ini untuk sesuatu yang tidak ada kebutuhan yang lebih agung darinya, daripada mengenal Rabbnya. Artinya roh ini, jiwa ini, kebutuhannya untuk mengenal Rabbnya, penciptanya ini sangat agung. Dan untuk mencintainya, dan untuk berzikir kepadanya, dan untuk mencari wasilah, cara untuk bisa mendekatkan diri kepadanya. Dan tidak ada jalan untuk ini kecuali dengan mengenal sifat-sifatnya dan nama-namanya, mengenal sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah. Maka tatkala seorang hamba ini lebih mengetahui tentang nama dan sifat-sifat Allah, maka kana billahi a'raf, maka dia akan lebih mengenal Allah dan akan lebih besar harapannya kepada Allah dan juga lebih dekat kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba ini angkara, ini maksudnya tidak kebalikan a'lam, tidak tahu, jauh dengan Allah, nggak kenal sang penciptanya, dia tidak mengetahuinya, maka karena pilih ajhal, maka orang semacam ini cuek aja, nggak peduli dengan itu, maka dia karena pilih ajhal, dia lebih tidak tahu tentang Allah. Jahil ini kita bisa diartikan bodoh, ya. Jahalah kebodohan, tapi jahil ini lawan dari alim. Jadi dia tidak mengenal Rabbnya. Ketika tidak mengenal Allah, maka wa ilaihi akrah, dia tidak ingin berjumpa dengan Allah. Dan wa minhu ab'ad, semakin jauh dengan Allah. Jadi ketika orang mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin ingin dekat. Juga ketika kita mengenal kebesaran Allah, Allah Maha segalanya, ternyata barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Misalkan mengenal semacam itu, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin bertawakal kepada Allah. Ketika orang itu nggak kenal itu, maka mendekatnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Tawakalnya kepada selain Allah, pada jimat-jimat, kepada benda-benda dan semisalnya. Dan Allah akan meletakkan hamba, mendudukkan hamba ini, kedudukan yang dekat apa jauh dari Allah, sebagaimana seorang hamba ini bagaimana mendudukkan dirinya dengan Allah. Apakah dia ini jauh apa dekat dengan Allah? Itu. Dari sini sekali lagi ini tarik kesimpulan bahwasanya seorang hamba, kita sebagai seorang hamba ini sangat butuh untuk bisa mengenal dan mengetahui tentang nama dan sifat-sifat Allah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mempelajari hal ini dan juga bisa menjadikan kita akhirnya takut kepada Allah dan lebih giat dan beribadah kepada Allah, lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi liqauli ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ay innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau terhadap ayat innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Apa artinya ulama? Orang yang berilmu tentang apa? Nah, lihat di sini. Yaitu maksudnya adalah sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut adalah al-ulama'ul arifuna bihi, orang-orang yang berilmu, mengenal dan mengetahui tentang Allah. Tentang Allah. Li'annahu kullama kanat al-ma'rifatu lil azimi al-alimil mausufi bi sifatil kamali man uti bil asma'il husna, kullama kanat ma'rifatu bihi atamma wal ilmu bihi akmala kanat al khasyah lahu a'zam wa aksar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, karena tatkala yakni pengetahuan atau ilmu tentang zat yang maha agung, yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan juga dengan asmaul husna, dengan nama-nama yang indah, maka ketika mengetahuinya, pengetahuan tentang hal itu lebih sempurna dan ilmu terhadapnya itu lebih sempurna, akmal, kanat khasyah lahu a'dham, maka rasa takutnya kepadanya, kepada Allah, a'dham, lebih agung dan juga lebih banyak. Maksudnya semakin orang itu semakin mengenal Allah, semakin mengetahui kebesaran Allah, maka dia rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Maka di sini tidak hanya sekedar menghafal dalil atau ya apa atau ilmu-ilmu yang lain gitu, tidak ada kaitannya dengan Allah kan, tapi ini ilmu tentang Allah Ta'ala. Coba ayat innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama, ini surat Fatir ayat 28, ya kan? Anda buka surat Fatir 28. Sebelumnya ayat itu tentang apa? Coba mushaf, baca, ketemu ya? Buka, lihat surah Fatir 28 kan innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Beberapa ayat sebelumnya coba tentang apa? Baca ya. Mungkin 2 ayat atau 3 ayat sebelumnya tentang apa? Tentang tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi kayaknya itu. Perhatikan itu. Sebentar ya. Coba perhatikan. Surat Fatir ayat 28 ya. Sebelum itu, untuk mengetahui, ini kan ada kaitannya itu. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Di ayat 28, coba lihat. Bagus, 26. Nah, ayat 27 dan 27 perhatikan. Ayat 27 dan 6, 27 kemudian 28 ya. 27. Coba. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Coba dibaca artinya coba. Ayat. Tidakkah? Perhatikan, tidakkah engkau melihat Allah menurunkan dari langit air hujan.
Terus stop. Fa akhrajna bihi, lalu kami keluarkan dengan air itu samarat, buah-buahan. Semua orang tahulah, hampir sering mungkin melihat atau mungkin makan buah-buahan. Pernah kita berpikir siapa yang keluarkan ini? Mukhtalifan alwanuha, warnanya beda-beda. Ada buah apel, buah anggur, nanas, macam-macam warnanya macam-macam itu. Iya kan? Pernah kita berpikir siapa yang mengeluarkan buah ini? Mengapa ini warnanya demikian, rasanya demikian. Ini Allah yang menurunkan, tidakkah engkau melihat? Bahasanya Allah telah menurunkan dari langit air, lalu kami keluarkan itu. Allah mengeluarkan dengan air itu buah-buahan yang mukhtalifan halnya, mukhtalifan alwanuha, warnanya bermacam-macam. Ini dari si buah-buahan. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Bisa kita menciptakan. Waduh, nggak bisa makan tok paling. Loh gitu loh, nggak sadar juga. Penjual buah harusnya ya penjual buah hari-hari ini menunjukkan ini kebesaran Allah. Mengenal keagungan Allah di sini. Terus wa minal jibali, teruskan, wa minal jibal, dan nah ini ada sebetulnya ini di daerah mana di negeri ini, di dunia kayaknya ditampakkan itu. Coba nanti lihat itu. Jadi persis ayat ini ada. Jadi gunung, daerah gunung itu ya ini ada gunung itu ya ada warna putih, ada merah, macam kayak hampir semacam itu ya. Mukhtalifun alwanuha. Jadi kalau dari kejauhan paling ya tampak biru gitu aja, tapi aslinya enggak. Ya semacam itu. Warnanya pun bermacam-macam demikian pula. Wa gharabi busud, dan apa di situ lanjutannya? Wa gharabi busud, yaitu ada pula yang hitam pekat, kan? Di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan telah ada ya, menemukan ini dan cocok sekali dengan ayat ini. Siapa yang menjadikan itu, membuat itu? Siapa? Allah. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah tadi, hujan, menurunkan buah-buahan, kemudian gunung. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang ayat ya ini 28 yang di situ ada tadi innama yakhsha min ibadi al ulama wa minan nasi, dan demikian pula di antara manusia. Sekarang tadi buah-buahan beraneka ragam warnanya, rasanya, siapa yang membuat? Allah. Demikian juga di antara gunung-gunung warnanya pun bermacam-macam. Sekarang manusia, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Demikian pula di antara manusia, wad dawab, makhluk yang melata, yang bergerak, yang bernyawa, bergerak yang bernyawa, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ada yang bermacam-macam pula warnanya dan jenisnya. Manusia saja kan macam-macam tuh, ya kan? Ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam. Jangan menghina, itu Allah yang menciptakan, dan itu menunjukkan kebesaran Allah. Itu loh. Nah, maka dikatakan alam taro, tidakkah kamu melihat, memikirkan itu. Orang kadang taunya ini warnanya kuning, tampan, ini yang hitam. Tambah nggak ngerti kebesaran Allah, tambah olok-olok, kamu warnanya hitam. Loh, gak boleh kalau begitu. Siapa menciptakan? Allah. Itu untuk menunjukkan yakni keagungan dan kebesaran Allah.
Kadang Allah memberi orang kadang warnanya kulitnya hitam tapi hatinya bagus. Dan kayak Bilal, perhatikan. Bilal ini terompanya terdengar dalam surga, padahal zahirnya ya berkulit hitam, semacam itu. Ini semua menunjukkan yani apa? Kebesaran Allah Ta'ala. Maka perhatikan setelah itu. Baru setelah itu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan tadi ulama yaitu orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Apakah tentang hanya tentang matematika atau yang semisalnya? Tidak. Berilmu tentang kebesaran Allah. Tadi berilmu yakni tentang Allah, ya, mengenal Allah maksudnya, melalui apa? Ciptaannya tadi. Termasuk tadi sifat-sifatnya, kemudian nama-namanya. Jadi manusia sebetulnya zahirnya manusia yang masih normal gitu. Ini semua sama sih. Bahkan orang yang mungkin, walaupun mungkin ya, tidak kuliah tinggi-tinggi gitu, nggak punya biaya, bisa nggak dia mengenal Rabbnya? Ya sangat bisa. Oh, hari-hari dia makan, maka tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita itu semua menunjukkan itu. Apalagi orang yang misalkan seorang petani bagi menanam gitu, harusnya dia berpikir tentang kebesaran Allah dan memang ketergantungan kepada Allah sangat besar. Dia nanam saja kemudian berharap Allah menumbuhkan kemudian berhasil dan semisalnya. Ya apa saja sebenarnya bisa. Orang bukan petani tapi dia juga makan. Hari-hari makan nasi kalau di tempat kita. Kadang juga beli buah semacam tadi. Kayak ini menjadi motivasi melihat semua itu, ingat yang menciptakan itu Allah. Setelah melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, bandingkan dengan diri kita loh. Disuruh ibadah aja kok berat. Suruh sholat aja kadang masih enggan, seakan-akan nggak butuh. Sementara dia senantiasa butuh kepada Allah. Hari-hari tanda-tanda kebesaran Allah itu dia nikmati, dia makan, ya minum. Maka ini maka banyak manusia itu lengah gitu kan. Maka sekali lagi ini menjadikan motivasi kepada kita untuk semakin tanggap. Apapun ini semua menunjukkan Allah itu esa, menunjukkan itu satu, menjadikan sebab seorang hamba hendaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Tanda-tanda tauhid rububiyah, hingga akhirnya melahirkan tauhid uluhiyah, sehingga dia beribadah hanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Dan demikian. Jadi pas sekali. Diri Allah menciptakan semua dan jagat raya ini tujuannya supaya manusia ini mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah melalui semacam tadi. Di ayat tadi jelas. Buah-buahan beraneka macam warnanya, belum nanti rasanya. Demikian di gunung, di antara gunung-gunung ada warna-warna. Demikian juga manusia, binatang, ternak, warnanya pun bermacam-macam. Apakah tiba-tiba begitu aja muncul sendirinya? Tidak. Ini ada yang menciptakan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal kebesaran Allah, ini semua menunjukkan tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, tanda keperkasaan Allah. Akhirnya dia segera tunduk, mau taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi pas, intinya itu. Kadang kalau kita berpikir tujuan pendidikan apa? Tujuan utama orang ini apa? Pendidikan untuk mengenal Rabbnya ini yang agung, yang paling agung. Jangan sampai orang semakin tinggi pendidikannya semakin jauh dengan Allah, semakin tidak taat dan semakin tidak kenal dengan Allah, makin tersesat macam ini. Tentu ini tidak benar. Maka dari sini
ya siapa saja kita diperintahkan untuk semacam ini, dan juga termasuk anak-anak kita kenalkan semacam itu. Intinya di sini orang akan kebahagiaan ini mengenal Rabbnya. Setelah itu, dengan mengenal itu, dia semakin dekat dan taat kepadanya. Selesai. Hidup ini kan itu aja, ya toh? Mengenal Allah, taat pada Allah, selesai. Orang-orang dulu sederhana saja, juga sederhana. Artinya kadang sederhana itu kadang orang-orang tua kita dulu, gitu kan? Ya itu sederhana. Mungkin kuliah juga jarang kalau zaman dulu ya, kecuali orang-orang yang kaya kan gitu kalau dulu. Tetapi kadang orang biasa aja, lugu aja, rajin ibadah, ya sebab kerja, yang jalan kerja, kemudian ibadah dijaga, 5 sholat 5 waktu dijaga. Orang-orang dulu biasa, malam bangun, qiyamul lail, ya biasa, hidupnya tenang, tentram, dan anak-anaknya insya Allah ya baik-baik, ya soleh-solihah, dan semacam ini. Terakhir sini poin terakhir dari bab ini ya, bab 1 ini ya. Fa ma'rifatullahi tuqawi janibal khaufi wal muraqabah wa tu'azimu raja' fil qalbi. Maka mengenal Allah ini akan menguatkan sisi khaufnya kepada Allah. Mengenal Allah akan menjadikan orang itu semakin kuat rasa takutnya kepada Allah, dan juga muraqabah, semakin merasa dia diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini. Dan ini sebetulnya kan insya Allah tidak butuh biaya besar untuk bisa ini, jika orang memahami ini, ya kan? Ini wa tu'azimur roja, dan akan mengagungkan ini apa? Sifat roja, berharap di dalam hati ini. Ketika orang mengetahui kebesaran Allah semacam itu, maka dia akan berharapnya kepada Allah semakin besar. Wa tazidu fi imanil abdi, dan akan menambah keimanan seorang hamba. Wa tusmiru anu al ibadah, dan akan membuahkan berbagai macam bentuk jenis ibadah. Ingat, ibadah ini kan banyak. Maka keimanan seorang hamba akan mendorong dia untuk banyak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, semakin giat beribadah. Wa biha yakunu sirul qalbi ila rabbih wa sa'yuhu fi naili ridhahu asra'ah min sayri riyah fi mahabbiha. Masya Allah, digambarkan. Maka dengan itu perjalanan hati kepada Allah dan upayanya dia untuk mendapatkan ridho Allah lebih cepat daripada angin yang berhembus. La yaltafitu yaminan wala shimalan, dia tidak akan menoleh kanan dan kiri, enggak peduli dengan orang, omongan orang gini-gini, enggak. Saya semakin mengenal Allah, imannya semakin kuat, enggak peduli dia, semakin giat dia beribadah kepada, semakin kencang dia menuju Allah, enggak terpengaruh oleh kiri kanan. Orang yang tidak mengenal Allah, jauh dengan Allah, banyak terombang-ambing, ada orang ngomong kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Ini orang yang enggak mengenal Allah, akhirnya imannya pun akan lemah. Wa taufiq biyadillah wala haula wala quwata illa billah. Terakhir dia sebutkan taufik hidayah itu di tangan Allah. Minta kita taufik pada Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin bisa mengenal Allah Ta'ala, demikian juga mengenal keagungannya, dan semakin kuat keimanan kita kepada Allah, dan semakin kuat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.